Hai, selamat datang kembali di channel Berani Bincang Asuransi bersama saya Yani. Ya, teman-teman, kita lanjut lagi ya masih dengan berbincang dengan Pak Mudah-mudahan Seno. saya masih bisa ngobrol asik kekenyangan. Kekenyangan ya. Enak. Tapi enak kan, dan Enak. manis itu pasti enak. Ya. Ya namanya manis yang enak, Pak. Oke, ini kan tadi sudah jelas banget bahwa tenaga pemasar, entah itu di bank insurance, entah itu di grup, entah itu di agensi segala macam tuh semuanya sebenarnya sudah dibekali, ya kan? Betul. Baik dari sisi knowledge-nya maupun dari sisi etikanya segala macam kan udah. Nah, tapi kan kenyataannya yang terjadi di lapangan banyak sekali kasus. Bukan semata-mata oleh tenaga pemasar sih sebenarnya, tapi kan yang namanya manusia ya punya keinginan-keinginan macam-macam ya. Kalau nggak punya kemampuan untuk memenuhi keinginannya, kadang-kadang ambilnya dari luar gitu kan. Iya. Nah, tapi kan tetap yang mendapatkan dampaknya adalah tenaga pemasar, Pak, karena mereka ketemu langsung. Nah, dan paling sebenarnya saya tahu yang paling kena dampaknya justru trainernya yang ada di ruang-ruang Samain pelatihan. dulu. Karena pasti ditanyain Iya. gimana menyikapinya, Pak, kayak gitu. Misalnya nih, kita sebut aja lah di sini ya. Contoh kasus yang terjadi di Bumi Putra Jiwasraya misalnya. Terus di Wana Arta yang kemarin masalah banyak sekali ya. Itu saya buka karena saya sebenarnya waduh, bukunya nggak dibawa ke sini ya, kan kita ada buku ya, nanti dikasih ya. Ada Nah, buku tentang itu. ya, jadi pasti teman-teman agent kan bermasalah tuh di lapangan ketemu itu, dan itu pasti dibawa ke ruang kelas, betul nggak, Pak? Iya, Dan iya. ditanyain sama Iya, trainernya, gimana nih, Pak, gitu. Nah, biasanya gimana, Pak? Menghadapi Iya, hal-hal kayak harus diakui ini justru itu tantangan terbesar trainer itu kan. gitu ya. Harus memberi jawaban yang realistis terhadap yang ditanya, tapi juga nggak boleh bluffing, nggak boleh Iya. membual kan. Betul. Biasanya dalam hal seperti itu para trainer menunjukkan hal yang sifatnya realistis dengan data statistik. Misalnya yang sering umum kan, Pak, mungkin ada kejadian yang sama nggak yang akan kita alami dengan apa yang terjadi di luar sana, gagal bayar, default, one prestasi dan sebagainya. Pada umumnya kalau di pelatihan itu diajarkan untuk ya Anda harus mengajukan bukti kepada nasabah Anda dengan misalkan laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaannya sehat Atau enggak? bukti-bukti pembayaran klaim masa lalu yang sempat dipublikasi. Iya. Dan diperlukan juga itu tadi keterampilan dan pengetahuan untuk menjelaskannya dengan benar. Contoh yang sederhana deh, sering apa sih RBC kan gitu ya. Iya. Kalau agennya nggak tahu dan nggak mampu menjelaskan, kliennya tetap pusing kan. Betul, betul. Padahal kalau dalam bahasa sederhana kan gampang kan. Iya. Seberapa kuat perusahaan melunasi kewajibannya kan gitu aja. Nah jadi hal-hal kayak gitu tantangan Bu Yeni. Dan memang di penjualan memang menimbulkan dampak soal sense of trust, rasa percaya nasabah terhadap perusahaan asuransi Iya. terkikis juga akibat dari tercemarnya industri kasus-kasus tadi. Nah ini ya tugas trainer, tugas agen juga mengedukasi kembali nasabah. Iya, betul. Berat. Berat. Belum tantangan pandemi ya. Betul, betul. Teman-teman. Nah, terutama itu juga, Pak, pandemi. Kalau dulu kan seorang trainer misalnya di ruang kelas nih ketemu Iya, langsung kan iya, sama nah, si iya, betul. tenaga pemasar. Jadi penyampaiannya bisa kita tahu sebenarnya bahwa Iya. apakah apa yang disampaikan oleh trainernya diterima sama oleh si trainee-nya kan Trainee, gitu iya, ya. betul. Nah, sekarang kan nggak bisa tuh, Pak. Iya, nggak Nah, semudah jadi itu. pertanyaan saya berikutnya ke Pak Seno nih, gimana ngukurnya sekarang? Kalau dulu gimana ngukurnya, kalau sekarang gimana ngukurnya coba? Iya, kalau pertama memang ada yang beda harus diakui ya. Iya. Yang namanya face to face training itu ada semacam keterikatan antara trainer dan trainee, ada engage-nya. Ada engage, Iya. ya, betul. Karena baik trainee dan trainee bisa ngeliat ekspresi, body gesture dan sebagainya. Dinamika di kelas juga lebih aktif. Sekarang kan lewat virtual yang kadang-kadang juga ada gangguan internet, sinyal.
belum lagi tiduran nggak kelihatan. Iya. Trainingnya tiduran gitu ya. Kita ngobrol, trainernya ngobrol, Iya. ngobrolnya sama tembok. Iya, makanya. Kalau alat ukur sih sebetulnya secara prinsip sama ya. Contohnya kalau kita mau mengukur bagaimana reaksi trainee di dalam pertemuan training tadi, baik lewat virtual maupun face to face, umumnya disebarkanlah kuesioner kan ya, feedback pasca training. Kalau kita mau mengukur mengenai penyerapan pengetahuan di dalam kelas, umumnya dikeluarkanlah pretest atau post test. Cuma bedanya kalau dulu, kalau yang face to face kan dibagikan lembaran soal dikerjakan. Sekarang udah agak modern kan ya, bisa lewat link, Google Drive, Google Form. Cuma yang sulit dengan dan juga menjadi tantangan pada era virtual tuh, kalau mau ada aktivitas yang lebih di kelas, ya, mungkin dinamika kelompok, grup diskusi, role play, itu ya apa ya, tantangannya enggak metode itu Training yang dilakukan itu yang repot ya, itu tantangan sendiri. Jadi mungkin diperlukan aplikasi khusus yang saya dengar sudah ada juga sekarang kan, yang udah membagi-bagi grup ya. Kemudian nanti disatuin lagi gitu. Nah kadang-kadang malah tantangannya di trainingnya. Iya, betul bisa kan? nggak menggunakan Iya itu? bisa nggak? Orang sekarang aja pakai, kita boleh nyebut merek ya di sini. Iya, boleh silakan aja. Ya mau silakan. pakai Zoom aja, saya jumpai trainee yang mau ganti namanya, ganti akun name, apalagi munculkan kamera nggak ngerti. Nggak ngerti. Jadi istilahnya boro-boro kita bisa ngeliat wajah dan videonya, nggak bisa. Ya mesti dimaklumi, mesti bersabar, ada proses. Apalagi kita tahu bahwa tenaga pemasar itu kan background pendidikannya beda-beda ya Pak. Beda-beda, dan Usianya juga beda. kadang range-nya luas loh Pak. Iya, Iya benar ya. Iya. Ada yang sampai 70 tahun kan? 70 ada, tapi ada juga yang baru 20. Ada juga yang baru 20 betul. Yang 19 dan 20 mungkin geng Lebih milenial cepat. lebih cepat nyerap hal-hal yang seperti digital kan. Dan lebih senang malah. Lebih Dengan enjoy kondisi ya, sekarang lebih enjoy ya. Tapi yang tadi yang 60, 50. Nah, itu maunya lebih banyak, maunya dibimbing langsung, face to face gitu. Ini tantangannya. Sangat ya. Ya jadi akhirnya kesimpulannya ya mau nggak mau dijalani. Kemudian kalau mau divariasikan dengan beban-beban tambahan, misalnya tugas pasca training gitu ya. Ada field project di lapangan atau ada desk project di meja untuk misalnya bikin mengenai Apa kekuatan gitu ya. produk gitu. Iya. Itu akan sangat membantu sih kalau bisa diterapkan. Nah, berarti Melengkapi masalah virtualnya tadi yang nggak Iya. kesampaian itu. iya, saya pikir juga suatu ketika pasti akan ada itu nanti ya Pak. Bukan, Ada. malah saya berpendapat bukan makan ada. Nah, Kedepannya memang harus begitu. ada. Iya, Kalau nggak, software itu harus ada. sekarang udah zaman berubah sih ya. Nggak mungkin balik lagi ke model dulu kan ya. Kita udah harus kondisinya seperti ini. Jadi teman-teman trainer itu juga udah harus siap-siap. Atau trainernya sekarang yang tua-tua dihilangin yang muda-muda. Ada. Muda-muda, Ini jangan pasti ya. Bu Yani bercanda. Trainer itu umur biologisnya yang tua, umur psikologisnya apa tetap milenial. Apalagi umur ergonomis kan gitu ya. Tapi biologis juga penting justru Iya, karena justru. trainer itu punya pengalaman yang banyak, justru semakin bijaksana. Iya, Iya itu kan? tantangannya. Itu tantangannya sebenarnya bagaimana bisa menggunakan software yang ada gitu ya, atau untuk bisa membuat training yang dilakukannya lebih lebih bunyi gitu loh. Ya mungkin satu lagi saya tambahkan Bu Yani, ada keuntungan juga kan kalau tetap virtual, Iya. company-nya jadi lebih efisien. Iya Kan nggak sih. butuh ngeluarin duit untuk trainernya terbang, Iya. nginep di hotel di luar Iya, kota, betul. dan hal-hal yang lain yang Betul. mendukung perjalanan trainer. Betul. Kalau lewat virtual kan, Iya, kapanpun dimanapun bisa. betul. Iya, benar. Kayaknya kedepannya akan ke sana Iya. saya kira. Satu lagi Pak, untuk Ya. itu tadi kan kita ngomongin soal hubungan dengan trainee sama trainernya ya di kelas, bagaimana melakukannya. Nah sekarang kan kita ingin untuk memastikan nih bahwa apa yang disampaikan trainee tadi itu bisa benar-benar sama gitu kan. Kalau saya sih dari dulu sampai sekarang, entah itu ketemu langsung dengan trainee-nya atau sekarang pakai virtual, itu menjadi tantangan tersendiri karena orang Indonesia itu kan sangat susah menyatakan enggak atau kurang gitu ya. Biasanya sama trainernya dikasih semuanya baik, Oh, ya kan? Nah, mungkin ada pemikiran Pak Seno bisa disampaikan? Sampai sekarang itu belum ada soalnya, saya ingin tahu tuh. ya kalau saya sih kalau boleh berpesan ya, kalau Anda jadi trainer itu ukurlah dengan hal yang
objektif dan terukur. Simple juga. Ambil contoh aja. Ketika Anda mengajarkan, teman-teman sini mengajarkan agent untuk cara berjualan yang baik, dari mana sih kita bisa tahu dia jualannya benar atau enggak sesuai yang diajarin di kelas gitu? Bisa apa yang diistilahkan dengan mystery shoppers misalnya. Jadi kirim temen, suruh agennya nemui teman kita itu, dan teman kita yang akan memberi feedback kan ya. Itu satu. Atau yang kedua, mystery shoppers juga bisa. Teman yang kita tugaskan tiba-tiba nelpon si agennya tanya-tanya tentang produk. Kan pengetahuannya bisa nggak standar yang diberikan di training dijalanin nggak gitu. Jadi ada misteri mystery gitu guest, ya, mystery shopper, mystery guest. yang bisa kemudian mendeteksi itu tuh sebenarnya betul. Iya, itu mungkin nggak banyak yang melakukan, tapi rasanya perlu. Ya hal yang lain sih kalau memang cukup waktu, mungkin Bu Yani juga pernah dengar yang namanya multi-rater feedback ya, di 160 degree. Jadi satu kali kita keluarkan aja satu questionnaire yang mau mengukur keberhasilan si agen dalam penerapan training yang dianggap di 160 degree, berarti kuesioner disebarkan ke atasannya, ke bawahan dan ke teman sejajar. Nanti hasilnya bisa objektif. Iya, betul. Itu bisa juga diukur. Saya menarik, Pak. Hakim. Ini kan kalau bicara tentang pelatihan yang diberikan kepada tenaga pemasar, kan sebenarnya bukan tanggung jawab. Kalau sekarang ya yang terjadi ya, kan tidak hanya tanggung jawabnya ke perusahaan asuransi. Iya, benar nggak? Bukan juga tanggung jawab trainernya aja. Bukan juga tanggung jawab trainernya aja, tapi industri kan pada umumnya justru industri. Nah, gimana Pak Seno melihat itu? Wah, saya mesti hati-hati menyampaikannya. Enggak, nanti jangan di itu ya, jangan di-cut ya. biarin aja. Kalau di TV enggak, saya coba subjektif yang saya alami aja. Mungkin yang perlu dikembangkan dan masukan untuk kita semua, kita kan pelaku industri ya trainer, ya agent, dan manajemen company juga. Yang di Indonesia belum ada ini sebetulnya semacam asosiasi Bu Yani. Asosiasi untuk tenaga pemasarnya. Karena yang ada sekarang hanya asosiasi perusahaannya. Iya, betul. Tapi asosiasi untuk tenaga pemasar nggak ada. Memang belum ada. Dengar sih dulu pernah mau dibangun tapi nggak jadi ya. Betul ya? Tapi nggak jadi. Nggak jadi, kurang dukungan juga. Kurang dukungan dari industri terutama. Gitu ya? Iya. Tetapi menurut pendapat saya juga ini harusnya agennya juga aktif dong ya. Karena betul. Kalaupun ini dibentukkan dari, oleh, dan untuk agen. Berani bisa memfasilitasi itu loh, teman-teman agent mau. Iya, sayang kalau enggak kan. Iya. Pemerintah atau regulator dan industri mendukung atau memfasilitasi aja kan. Nah, yang saya maksud, kalau asosiasi itu kebentuk, banyak sekali kan manfaat buat agen. Pelatihannya pasti. Sertifikasi. Dan perpanjangan sertifikasi. Betul. CPD itu kan, Continuous Program Development. Terus perlindungan. Agen kita tuh nggak punya perlindungan. Nggak ada, tapi nasabah punya loh. Iya, bisa mau lewat arbitrase segala macam kan. Media-medianya banyak kan. Banyak banget. Jadi bahkan di Amerika itu saya dengar ada namanya error and omission insurance. Ada jenis asuransi yang melindungi si agen. Iya. Nah, itu kan Indonesia yang nggak ada. Betul, kalau ada asosiasi seperti itu mungkin sangat mendukung bukan hanya tadi pelatihan ya. Betul. Pengembangan diri agen di masa depan. Sendiri, dan juga private agent akan semakin kelihatan Pak. Jadi kayak misalnya nih kan sebenarnya posisi agent itu kan adalah profesi yang sama dengan dokter, sama dengan lawyer. Dokter punya asosiasi, lawyer punya asosiasi. Financial planner aja yang di Indonesia baru dikenal belakangan ini, ya kan? Sebenarnya lebih belakang dari agent. Udah punya. Nah, betul. Dan sementara si agentnya nggak punya asosiasi itu. Soal nama kan bisa apa saja ya, asosiasi kagenan atau gitu ya. Menarik itu Pak. Iya, kayak di Amerika kan apa? Di Amerika National Association of Life Underwriter, NALU. Iya, betul. Kita dengar di Singapura, Malaysia sudah ada. Indonesia nggak, bayangkan Malaysia ada. Malaysia ada. Indonesia nggak ada. Iya. Gimana? Jadi teman-teman YouTuber ini saya bersaksi kalau memang Bu Yani bersemangat memfasilitasi itu, kita dukung Bu Yani ya. Dan itu harus. Saya dukung aja. Dan itu harus. Biar Bu Yani yang repot nanti. Kita jadi penonton ya. Gak apa-apa, bersedia saya soalnya kan ngelihat ini untuk kepentingan profesi sih sebenarnya. Jadi udah berapa ya? Waduh Pak, sekarang ada dong Pak orang yang kalau salah terakhir udah 500 ribuan ya.
Oke, oh iya. Itu kan bisa jadi anggota semua. Sangat Pak, dan meskipun sebenarnya kita juga tahu bahwa sebenarnya ada asosiasi agen-agen yang berhasil yang kita sebut MDRT itu, tapi itu internasional, nggak ada yang khusus untuk di Indonesia itu, misalnya ya memang nanganin seluruh, itu kan terbatas hanya agen-agen yang berhasil aja. Padahal kan sebenarnya berhasil dalam hal ini kan dari sisi ukurannya adalah penghasilannya ya. Ya kalau dalam claiming 2020 kalau nggak salah 600 juta. Iya betul. Ya. Tapi kan ada agent yang punya penghasilan misalnya di bawah itu kan, itu nggak masuk ke situ. Nah ini nggak ada yang nampung gitu, ya itu harusnya ada. Iya, kita akan jadikan kita jadikan itu pemikiran yang dan akan kita realisasikan ya teman-teman di sana, agent asuransi yang ada di sana. Ini spontan aja. Spontan aja. Yang mau siapa ketuanya, mau siapa terserah gitu. Mudah-mudahan bisa kebentuk. Tapi kita harusnya buat gitu ya. Oke, kita istirahat sejenak. Saya masih ada satu sesi lagi terakhir ya. Pak Seno mau makan apa lagi atau mau minum sesuatu silahkan Pak. Oke. Ya, kita lanjutkan teman-teman. Tadi kita udah ngobrol panjang lebar. Iya, dan saya sebenarnya banyak dan saya sebenarnya masih pingin mengelaborasi lebih jauh. Mudah-mudahan kita punya kesempatan nanti, dan teman-teman saya pikir juga pingin tahu lebih jauh tentang itu. Mungkin trainingnya satu persatu tadi yang dasar itu seperti apa bisa dijalani, dibedah satu persatu, iya kan, supaya teman-teman bukan hanya pada saat, karena kan terbatas tuh masuk trainingnya sekali dua kali gitu loh. Nah kalau didengar dari Brani kan bisa diulang berkali-kali sehingga akan lebih memudahkan teman-teman di sana untuk bisa memahami Pak Seno gitu loh. Nah selain itu Pak Seno, saya ini Brani itu punya, kemarin udah kita sampaikan sih sebenarnya ya, bahwa Brani itu ada toko bukunya gitu. Nah, tahu sih. Ya, nah toko jualan buku dalam arti untuk menambahkan literasi buat teman-teman tenaga pemasar khususnya. Nah, buku nih saya mau kasih lihat satu buku, tapi dia sebenarnya isinya 3. Ini namanya 3 buku ini. Satu series ya sebenarnya harusnya, tapi nggak masalah sih juga satu persatu dipahamin, karena kalau sekali dibaca pusing juga bacanya ya Mbak ya, tebal kayak gini. Nah ini satunya yang putih ini judulnya adalah Robohnya Asuransi Kami Pak Seno. Robohnya asuransi kami ini sekarang ini kan kasusnya ada Jiwasraya, ada Bumi Putra. Nah ini bicara satu tentang Bumi Putra, satu tentang Jiwasraya. Disebut kami, penulisnya dari kalangan internalnya itu. Iya, kenapa kami? Kenapa kami? Karena ini dianggap bahwa ini adalah benar-benar asuransi Indonesia nasional gitu loh. Robohnya asuransi kami ini orang nasional. Iya, kami ini orang nasional sekali ya, nasionalis sekali. Sehingga kemudian ini dibuatlah. Yang penulisnya ini namanya Pak Irfan Raharjo. Ya, Pak Irfan ini kita tahu adalah orang yang ya zaman dahulu ya. Zaman dahulu kan orang zaman dahulu nih pelaku sebenarnya, pelaku sejarah ya di asuransi. Jadi sudah melanglang di beberapa perusahaan asuransi di posisi direktur dan komisaris gitu. Senior kita. Jadi saya selalu bilang hormat pada suhu gitu ya. Hormat suhu gitu. Nah, beliau juga udah menulis banyak buku. Dan ini buku dibuat, 3 buku ini dibuat dalam waktu 4 bulan di Dikebut. Ya, silakan Pak. Iya, dikebut dalam waktu 4 bulan, tapi sebenarnya prosesnya udah lama. Karena ini sebenarnya merangkum semua kondisi-kondisi yang ada di dua perusahaan ini. Oke. Nah, jadi teman-teman agent tenaga pemasaran asuransi yang ada di sana, Anda kalau baca buku ini akan memahami sebenarnya apa sih yang terjadi di Bumi Putra, kasusnya apa. Ini dibuka secara transparan. Iya, dibuka secara transparan. Apa kasusnya baik di Jiwasraya maupun di Bumi Putra. Jadi ini sampai lengkap dengan data mengenai sampai ke bagian hukumnya gitu ya. Jadi ini udah semua lengkap di sini. Nah, yang makanya namanya trilogi karena ini 2, ini 1 Pak. Sorry sebentar Pak Seno. Nah, yang ini nih ceritanya adalah
menceritakan mengenai kalau terjadi 2 kasus seperti ini, apa yang harus dilakukan, bagaimana solusinya. Jadi dia memberikan alternatif solusi dengan berbagai kasus. Jadi banyak kasus nih di sini. Case study berarti ya. Iya, karena terhadap lembaga bukan ini. cuma 2 lembaga ini. Oh, semuanya. Semuanya. Secara umum. Akan disampaikan dan ini memang diambil dari kasus-kasus yang sudah ada. Jadi misalnya putusan pengadilan mana itu masuk sini. Jadi ada. Dan karena beliau juga Pak Irfan ini penulisnya juga menjadi saksi ahli di hampir semua kasus-kasus asuransi yang ada di Indonesia. Beliau nih saksi ahlinya. Jadi layak dibaca. Pelaku industri. Yes, pelaku industri, terutama teman-teman kita juga agen asuransi harus tahu karena di sini akan kelihatan nih kalau terjadi kasus seperti ini apa sih masalahnya, jalan keluarnya seperti apa gitu loh. Jadi menyampaikan ke klien juga lebih mudah Pak Seno. Ya saya kasih tips deh buat teman-teman aja ya. Iya. Budaya baca di Indonesia masih minim. Pak Seno nih. Jadi saran saya. Sebentar sebelum Pak Seno ngomong, saya kasih tahu dulu ke sana teman-teman. Saya sukanya Pak Seno apa? Ngasih satu wawasan ataupun dalam bentuk training atau apapun ya, baca dan seterusnya, itu biasanya dalam hal yang kompleks bisa disederhanakan, sistematis, itu Pak Seno yang bisa ngasih ya. Belajar dari senior-senior juga Bu. Iya. Kita harus KISS gitu. Nah, betul. Keep it short and simple. Oh gitu. Nah iya. Dan itu yang saya suka banget. Jadi teman-teman boleh dengerin apa kata Pak Seno. Iya, saran saya gini aja, kalau memang malas baca, kalau buku ini terdiri katakanlah 20 bab, kumpulin aja 20 tenaga pemasaran, baca masing-masing 1 bab. Terus diskusi. Adakan pertemuan lewat Zoom, bedah buku. Tuh. Ya kan 1 bab diringkas lagi aja by pointers. Baca buku segini kan malas lagi. Betul. Jadi itu caranya. Jangan kayak saya ya Pak ya, saya dibantal gitu kan, buka 1 halaman, saya tertidur, bangun lagi, baca lagi 1 halaman, tapi habis juga. Oh enggak, Bu Yani yang saya tahu tuh kan udah punya asisten namanya Indira. Indira yang membacakan, Bu Yaninya sambil tidur, pokoknya dongeng sebelum bobo. Kok tahu sih Pak? Iya kayaknya gitu. Coba Indira bab 2. Itu isinya apa gitu ya? Itu isinya apa? Kamu baca coba gitu. Jadi cara lain juga, jadi agen yang kayak komisi gede bayar asisten untuk bacain, benar. Terus buat ringkasannya, betul. Diambil sarinya aja. Iya, benar. Cara yang paling mudah ya. Oke, itu yang ini ya seri ya. Terus ini lagi satu lagi, ini adalah studi kelayakan bisnis. Ini buat teman-teman yang sudah membangun bisnis di asuransi, ini sangat bagus untuk bisa melihat visible dari bisnisnya itu. Itu sih, jadi ini lebih detail banget, ini malah sampai hitung-hitungannya gimana dikasih loh Pak, sampai hitung-hitungannya segala macam. Hitungan dalam arti hitungan bisnisnya seperti apa, dianggap visible atau enggak, layak atau enggak gitu loh. Jadi itu ada ukuran-ukuran indikasi keuangan juga. Iya, ada ukurannya karena memang yang menuliskan adalah doktor yang bidang keuangan. Ya, Pak jadi Pak, betul. Siti, ya? Yes. Iya memang bidang. Iya, itu dokter dua-duanya. Kalau kita kritik oleh keuangan. Iya, benar. Tapi itu penting banget buat seorang pebisnis gitu ya, karena banyak kita tahu bahwa teman-teman yang mendirikan agensi gitu ya, itu kan kadang-kadang tidak diawali dengan itu, tapi biasanya secara trial and error, trial and error, learning by doing aja. Harusnya sekarang sudah mulai lebih profesional untuk nanganin itu. Simple. Iya, nggak susah. Iya, betul. Dan dia ngasih contoh-contoh sih sebenarnya, contoh-contoh case ya. Dia kasih contoh-contoh case. Oke. Terus yang ini Pak, ini nih berkaitan sama sebenarnya dengan undang-undang Cipta Kerja yang saat ini yang lagi heboh. Lagi heboh. Sampai demo-demo. Di sini ada sudah diralat undang-undangnya. Betul, di sini penulisnya ada Pak Hotbonar juga. Ya. Ya, direktur di kampus dulu. Direktur BPJS ya. Iya. Kan kita tahu kan sekarang jaminan, iya juga ada ahli jaminan sosial di sini Pak yang nulis. Siapa? Ada namanya Pak Ahmad Anshori.
ya. Sudah banget. Iya, iya benar. Dewanya jam sostek. Iya betul. Nah ini karena kan kita tahu bahwa jaminan sosial di kita dulu ya itu cuma 5. Kalau kita ingat ada jaminan kematian, Iya. ada jaminan kecelakaan kerja, kemudian ada jaminan kesehatan, Kesehatan, ya. terus ada jaminan hari tua, ada jaminan pensiun. Iya. Nah dengan undang-undang Cipta Kerja Iya. sekarang ini itu ditambah 1 jaminan kehilangan pekerjaan. Oh. Ya, jadi 6. Nah, ini dikupas sih sebenarnya di Dikupas sini. Iya. Nanti tapi ini masih Tapi kurang. baru ide kan? Ini iya, ini enggak. Hati-hati jaminan kehilangannya belum diterapkan. Udah, Pak. Udah. Udah nanti ini Maret Maret, apa ya, April baru akan maksud saya, akan diberlakukan. Ya, jadi teman-teman udah bisa tahu dan kaitannya dengan apa? Kenapa saya kasih lihat ini dengan teman-teman tenaga pemasar asuransi? Karena dengan mengetahui ini teman-teman akan tahu bahwa peluang untuk menjual asuransi di masyarakat itu sangat-sangat terbuka dan akan kelihatan tuh peluangnya semakin besar. Contohnya misalnya jaminan kesehatan. Kan BPJS kesehatan tuh memberikan sampai kelas 1 kan? Ya. Nah, nanti akan di-cut loh sampai turun sehingga yang kelas 1 dan VIP itu adalah Hilang, ya? betul, itu adalah peluang untuk teman-teman, ceruk pasar buat teman-teman agent. Nah, kalau yang ini dari buku dari Komunitas Penulis Asuransi Indonesia. Ya. Ya di sini kebetulan saya ada. Nah, yang saya tulis di sini tuh kaitannya tadi apa yang diceritain oleh Pak Seno. Jadi kalau mau tahu gitu ya, detailnya juga ada di sini gitu dan kebetulan saya yang menuliskannya. Judulnya 21 hari untuk berubah. Pingin nyampein kepada teman-teman belajar karena tadi Pak Seno bilang kalau dulu ketemu langsung dengan agentnya, dengan tenaga pemasarnya, sekarang lewat virtual. Yang kelihatannya sulit di awal, tapi tenang, sebenarnya manusia itu bisa melakukan perubahan dalam waktu butuh hanya 21 hari untuk bisa merasakan hal yang sama seperti dulu. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya, Pak. Oke, gitu Pak Seno, ini adalah buku-bukunya. Teman-teman silakan kalau mau pesan di sini ya. Di bawah ini Pak Seno, ada tulisannya di sini. Lengkap, harus berhubungan dengan siapa? Indira ya. Ada Indira. Oke, itu dulu yang kita ingin share pada kesempatan ini dan kita janji Pak Seno juga janji dong akan datang kembali ke channel Berani. Insyaallah, Ya, siap. karena kita akan elaborasi lebih jauh gitu. Lebih dalam Lagi karena tadi kita baru kasih permukaannya ya, dan kita akan elaborasi lebih jauh lagi. Oke, terima kasih banyak loh Pak mau datang ke sini meluangkan waktunya demi teman-teman yang ada di sana gitu ya. Semangat. Semangat. Oke, simplify your life with life insurance. Sampai jumpa.